and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan membahas film yang bikin otak muter dan jantung deg-degan. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Trap, yang dirilis pada tahun 2024. Akan bercerita tentang seorang pria biasa yang ternyata nggak sebiasa yang kita kira. Di luar kelihatannya ramah, punya keluarga harmonis, dan sayang anak. Tapi diam-diam dia menyimpan rahasia kelam yang bikin kalian mikir dua kali sebelum percaya sama orang. Film ini bakal ngajak kita menyelam ke kehidupan seorang pembunuh berantai yang berusaha kabur dari kejaran FBI, sembari tetap menjadi ayah yang baik buat anaknya. Oke lah, daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang ayah yang bernama Cooper dengan anaknya yang bernama Riley, yang sedang bersiap menghadiri konser penyanyi terkenal bernama Lady Raven. Cooper terlihat sebagai sosok ayah yang sangat baik di mata keluarganya, terutama anaknya yaitu si Riley. Dia rapi, bersih, teliti, taat aturan, dan sangat menyayangi keluarganya. Sebagai hadiah atas prestasi Riley di sekolah, Cooper memberinya tiket konser tersebut. Singkat cerita, mereka pun masuk ke lokasi konser. Tapi Cooper mulai merasa ada yang aneh. Pengamanan di sana sangat ketat. Di luar banyak tim SWAT yang berjaga, kayak lagi siap-siap nangkep buronan. Begitu duduk, dia juga lihat jumlah polisi di dalam konser jauh lebih banyak dari biasanya. Terlalu ramai untuk sekedar jaga konser biasa. Singkatnya, konser pun dimulai dengan lagu pertama. Saat penyanyinya muncul, penonton langsung heboh, termasuk Riley yang gak bisa nahan antusiasme. Melihat anaknya sebahagia itu, Cooper sebagai ayah juga ikut senang. Tapi pas masuk lagu kedua, Cooper pun pamit ke toilet. Tapi bukannya buang air, dia malah buka aplikasi CCTV di HP-nya. Di sana terlihat seorang pria bernama Spencer sedang disekap di sebuah ruangan. Dan disinilah twistnya mulai terasa. Ternyata di balik sosok ayah yang terlihat sempurna, Cooper diam-diam adalah pembunuh berantai yang dikenal sebagai The Butcher dan sudah menculik 12 orang korban. Di luar gedung, pasukan FBI bersenjata lengkap baru tiba dan langsung mengepung area konser tersebut. Sementara itu, Cooper yang baru keluar dari toilet hendak kembali ke tempat duduk. Tapi di tengah jalan dia ketemu ibu dari temannya Riley yang bernama Jody. Mereka sebenarnya saling kenal, tapi bukan karena hubungan baik. Jody suka mengganggu Riley di sekolah. Jadi Cooper cuma nyapa seadanya dan lanjut jalan. Saat kembali ke kursinya, Cooper melihat ada seorang pria dewasa di antara penonton yang tiba-tiba ditarik keluar oleh beberapa polisi. Dari sini Cooper mulai curiga jangan-jangan operasi besar ini sebenarnya buat nangkep dia. Pas jeda konser, Cooper ngajak Riley ke stand merchandise. Sampai di sana, Riley naksir ke salah satu baju. Tapi ternyata ada orang lain yang juga pengen baju yang sama. Dan stoknya cuma ada satu. Jadi mereka pun sempat rebutan. Tapi lagi-lagi Cooper nunjukin sisi bijaknya. Dia nyaranin Riley buat ngalah aja dan kasih bajunya ke orang tersebut. Si pelayan yang bernama Jamie sampai kagum banget sama sikap Cooper yang sangat bijak. Melihat ada celah, Cooper sengaja mengajak Jamie ngobrol di tengah antrian panjang. Dengan nada santai, dia tanya soal jumlah polisi yang terlihat berlebihan di konser ini. Jamie sempat ragu menjawab, tapi karena suasana makin ramai dan Cooper terus menatapnya, dia akhirnya berbisik pelan. Katanya FBI sebenarnya sedang melakukan operasi rahasia. Mereka percaya ada sosok berbahaya yang datang ke konser ini. Dan seluruh acara ini sebenarnya jebakan untuk menangkap psikopat tersebut. Jamie juga bilang semua pintu keluar gedung sudah dijaga dengan ketat. Gak ada jalan keluar sama sekali, kecuali mungkin lewat belakang panggung. Itu pun belum pasti. Sebenarnya info ini gak boleh dia sebarin ke siapapun, tapi karena terdesak dan gak enak juga sama Cooper, Jamie buru-buru ngomong seadanya biar obrolan cepat selesai. Sebelum Cooper pergi, Jamie sempat berpesan stok baju bakal datang sebentar lagi. Dan dia berjanji bakal nyisain satu baju buat Riley. Tapi entah kenapa nada ucapannya terdengar seperti firasat buruk.
seolah sesuatu yang lebih besar akan segera terjadi. Sampai di titik ini kita bisa lihat kalau Cooper bukan cuma manipulatif, tapi juga sangat cerdas. Dia tahu cara menggali informasi bahkan dari orang asing. Setelah mendengar semua info dari Jamie, Cooper mulai mencari alasan agar bisa keliling tanpa menimbulkan kecurigaan. Dia mengajak Riley mencari makanan favoritnya, padahal niat utamanya adalah mengamati situasi dan mencari celah untuk keluar dari gedung. Di tengah keramaian, Cooper sengaja mendorong seseorang hingga terjatuh dari tangga. Bukan karena panik, tapi untuk menciptakan kekacauan kecil. Sekedar menguji respon dari keamanan. Tapi rencananya gagal. Hampir semua pintu keluar sudah dijaga ketat oleh polisi dan FBI. Menyadari itu, Cooper akhirnya mengajak Riley kembali ke tempat duduk, sambil mulai menyusun rencana pelarian yang jauh lebih berbahaya. Beberapa saat kemudian, Cooper kembali berpura-pura. Dia bilang ke Riley mau ngecek apakah baju yang dia pengen tadi sudah tersedia. Saat itu dia kembali menemui Jamie. Dan benar saja, stok bajunya sudah datang. Tapi masih disimpan di ruang penyimpanan. Jamie pun mengajak Cooper ikut mengambilnya. Di tengah perjalanan saat Jamie lengah, Cooper melihat kesempatan. Dan tanpa banyak gerak mencuri kartu akses dari sakunya Jamie. Langkahnya tenang tapi niatnya sudah jauh dari sekedar ambil baju konser. Di sana Jamie mulai bertanya soal pekerjaan Cooper sebagai pemadam kebakaran. Cooper pun menanggapi dengan tenang, sambil perlahan menggiring arah obrolan ke hal yang lebih dia butuhkan, yaitu perkembangan terbaru soal operasi penangkapan tersebut. Semua kalimatnya terdengar sangat ringan, tapi setiap pertanyaan punya tujuan tersembunyi. Karena Jamie cukup bawel dan menganggap Cooper sebagai sosok yang baik dan bisa dipercaya, dia pun jadi terlalu terbuka dalam bercerita. Dengan santai dia membocorkan bahwa semua karyawan di gedung ini sebenarnya sudah diberi instruksi khusus untuk ikut membantu proses penangkapan. Bahkan mereka sempat mendapat pelatihan singkat sebelumnya. Dan yang paling mengejutkan, ternyata mereka juga dibekali kode rahasia yang harus diucapkan kalau sewaktu-waktu dicegat oleh polisi, agar tidak disangka bagian dari target. Cooper kemudian pura-pura peduli dan nanya soal kode tersebut. Dia juga mewanti-wanti Jamie kalau itu rahasia dan bisa bikin kamu dalam masalah. Mending gak usah dikasih tahu. Tapi karena Jamie sudah percaya penuh, dia malah dengan santainya ngasih tahu kode tersebut kepada Cooper. Katanya kalau sempat dicegat polisi ataupun pihak keamanan dan ditanya kode, cukup ucapkan satu kata, yaitu Hamilton. Di titik ini Cooper benar-benar dapat jackpot. Informasi eksklusif yang bisa digunakannya untuk ngelabui seluruh sistem keamanan. Setelah itu mereka pun berpisah. Jamie kembali ke stan sementara Cooper berjalan keliling. Pura-pura santai tapi sebenarnya sedang mengumpulkan informasi tambahan. Lalu dia masuk ke ruangan tim FBI dengan alasan mau cek ketersediaan kopi. Tapi saat kembali keluar, dia menyempatkan diri mencuri salah satu walkie-talkie milik petugas. Begitu keluar dari ruangan, dia kembali berpapasan dengan ibunya Jody. Belum sempat jauh melangkah, tiba-tiba terjadi keributan di mana ada seorang pria yang ditangkap oleh polisi. Tapi tidak jelas siapa pria itu. Tidak lama kemudian datanglah rombongan FBI, dipimpin oleh seorang wanita lansia berambut putih bernama Josephine. Cooper belum tahu pasti siapa dia, tapi dilihat dari cara orang-orang memperlakukannya, terlihat jelas kalau posisinya sangat penting. Singkat cerita, Cooper sudah kembali duduk di kursinya. Dalam ruangan konser yang gelap, dia memanfaatkan momen itu untuk menyalakan HT yang tadi dicurinya. Kebetulan sedang ada komunikasi aktif antar petugas FBI. Dr. Grant terdengar berkata bahwa pria yang baru saja mereka tangkap bukanlah psikopat yang mereka cari. Dia hanya penjahat kroco yang terlihat panik. Dia juga berkata psikopat yang asli masih ada di dalam gedung ini dan bersikap lebih tenang. Dia yakin orang itu sedang mengamati situasi, menunggu momen yang tepat untuk keluar dari sana. Dan benar saja, di tengah konser yang masih berjalan, Cooper terlihat tetap santai, bahkan masih ikut bergoyang mengikuti irama lagu, sambil mendengarkan percakapan para agen yang sebenarnya sedang memburu dirinya. Pusat komando kemudian memberi info terbaru. Mereka sudah punya ciri-ciri fisik dari psikopat yang mereka cari. Orang itu berperawakan tinggi, kulit putih, dan ada tato di lengan kanan. Dan ya, ciri itu persis menggambarkan si Cooper. Tanpa panik, Cooper langsung bertindak. Dia mengambil dan mengenakan gelang merchandise milik orang lain untuk menutupi tatonya. Setelah itu dia kembali keluar dari area penonton, berpura-pura santai padahal sebenarnya sedang terus mengumpulkan informasi tambahan. Dalam pikirannya rencana pelarian sudah mulai terbentuk. Salah satu idenya menciptakan kericuhan besar dengan menyalakan alarm kebakaran.
sebuah langkah berani yang bisa membuka celah atau justru malah mempercepat kehancurannya. Tapi rupanya rencana itu sudah diprediksi oleh Dr. Grant. Dalam komunikasi internal dia memperingatkan bahwa jika terjadi kericuhan, petugas hanya boleh membuka jalan keluar untuk perempuan dan anak-anak saja. Tidak ada pengecualian. Mendengar hal itu lewat HT, Cooper pun langsung membatalkan niatnya menekan alarm kebakaran. Lalu dia pun naik ke lantai atas, mencoba mencari sudut pandang yang lebih luas. Tapi yang dia lihat justru makin membuatnya terpojok. Setiap pintu keluar kini dijaga sangat ketat, tanpa ada celah sedikit pun. Untuk pertama kalinya Cooper benar-benar merasa terperangkap. Tapi ya namanya juga psikopat, dia bukan cuma kejam, tapi juga cerdas. Cooper menciptakan kericuhan kecil di area resto cepat saji, di mana dia meletakkan botol soda ke dalam penggorengan panas. Hingga akhirnya meledak. Ledakan itu melukai salah satu pegawai perempuan dan membuat kekacauan di sekitar lokasi. Di saat semua penjaga keamanan sibuk menolong, Cooper pun memanfaatkan momen itu. Dia menyamar dengan memakai celemek seperti pegawai restoran, lalu menyelinap ke pintu yang mengarah ke atap. Namun sesampainya di atas, rencananya tidak berjalan dengan mulus, karena ada seorang anggota tim SWAT yang langsung menghampirinya. Ternyata Cooper bukan cuma cerdas, dia juga jago akting. Dengan ekspresi meyakinkan dia menjawab seolah dia benar-benar pegawai restoran. Katanya dia naik ke atap cuma buat cari angin, karena panik tadi melihat rekannya kecelakaan di dapur. Petugas SWAT yang berjaga sempat curiga dan langsung menanyakan kode tersebut. Tapi Cooper sudah siap. Tanpa ragu dia pun mengucapkan kata sandi yang tadi dibocorkan oleh Jamie, yaitu Hamilton. Mendengar itu si petugas langsung percaya dan membiarkannya pergi. Sekali lagi Cooper berhasil lolos. Sebelum kembali masuk, Cooper sempat memberanikan diri bertanya soal nenek berambut putih yang tadi dia lihat bersama FBI. Petugas pun menjawab bahwa wanita itu adalah Dr. Josephine Grant, seorang profiler handal yang sudah menangkap lebih dari 10 kriminal berbahaya, seperti psikopat yang sedang mereka cari. Setelah itu, Cooper kembali duduk di samping Riley dan berpura-pura menikmati konsernya, meskipun pikirannya terus berputar mencari jalan keluar. Lalu Riley berkata, di lagu berikutnya akan ada penonton yang dipilih naik ke panggung untuk bernyanyi bareng sang idola, dan yang terpilih bakal dapat akses ke area belakang panggung. Mendengar itu, Cooper seolah mendapat pencerahan. Dia ingin Riley yang terpilih, bukan cuma demi kebahagiaan sang anak bertemu dengan idolanya, tapi juga sebagai cara agar Cooper bisa mengamati area belakang panggung. Siapa tahu itu satu-satunya jalan untuk melarikan diri. Demi mewujudkan rencananya, Cooper pun mendekati salah satu panitia konser. Setelah ngobrol sebentar, ternyata panitia yang bernama Anton ini masih punya hubungan keluarga dengan Lady Raven. Melihat celah itu, Cooper langsung mengeluarkan jurus manipulatifnya. Sambil memelas, dia berkata kalau Riley baru sembuh dari leukemia. Dia ceritakan bagaimana sang anak ngefans berat sama Lady Raven, dan bagaimana dia membeli tiket ini sebagai bentuk hadiah atas perjuangan si Riley. Semua itu tentu saja hanya karangan, tapi Cooper menyusunnya begitu sangat meyakinkan. Seolah dia benar-benar seorang ayah yang penuh kasih. Dan seperti yang kita duga, cerita itu ternyata berhasil menggugah simpati si Anton. Dia pun langsung menanyakan nomor kursinya Riley. Lalu bersama kru lainnya dia mendatangi dan memilih Riley sebagai salah satu penonton yang akan naik ke atas panggung. Tak lupa juga mereka diberikan name tag khusus agar bisa lolos dari penjagaan yang ketat. Singkat cerita, Riley pun naik ke atas panggung. Senyum ceria terpancar di wajah polosnya. Sementara itu, Cooper berdiri di tempat duduk penonton dengan tenang. Matanya tajam mengamati situasi. Tepat di bawah kanan panggung, Dr. Grant terlihat serius berbicara lewat radio. Tapi Cooper tetap tenang. Lalu sebuah kejadian muncul. Ada seseorang yang mendadak jatuh sakit di dekat situ. Dan Cooper tentu saja langsung bertindak cepat untuk membantu membawanya ke pos medis. Tindakan itu membuat orang-orang menilainya sebagai pahlawan dadakan. Tapi bagi Cooper, itu cuma taktik kecil untuk memperkuat topeng kepahlawanan yang dia bangun sejak awal. Setelah Lady Raven menyelesaikan lagu terakhirnya, Riley pun diperbolehkan turun melalui jalur belakang, yaitu jalur khusus yang hanya bisa diakses oleh staf dan tamu istimewa. Dan tentu saja Cooper ikut masuk ke sana, tapi mereka tidak langsung keluar. Di ruangan itu suasananya dingin dan sepi. Tempat ini terasa seperti batas antara panggung dan kenyataan. Para idola lewat satu persatu, termasuk Lady Raven. Tapi Cooper tidak sedang cari jalan keluar.
Dia memastikan semua ini berakhir sesuai rencana. Rencana yang hanya dia sendiri yang tahu. Setelah lama menunggu, seorang panitia perempuan memberi petunjuk. Keluar lewat jalur itu. Tapi hanya orang-orang dekat Raven yang bisa lewat tanpa pemeriksaan. Sisanya akan digeledah. Cooper kini benar-benar terkunci. Seperti tikus yang sadar dirinya ada di tengah perangkap. Tak ada celah dan tak ada waktu. Dan saat Raven menyapa Riley, Cooper tahu inilah saatnya. Dia pun mendekat lalu meminta waktu sebentar. Dan di sanalah rencana paling gila dan paling beresiko akan segera dimulai. Hal pertama yang perlu diketahui, Raven ini bukan cuma penyanyi. Ternyata dia bagian dari rencana tersebut. Konser ini sejak awal memang dijadikan perangkap untuk menangkap si Cooper. Tapi mereka tak pernah menyangka, sang psikopat justru datang sendiri. Di ruangan tersebut, Cooper membongkar rahasianya. Akhirnya dia mengaku jika dialah psikopat yang sedang mereka buru. Dia juga menunjukkan bukti yaitu Spencer, pria yang kini terikat dalam sebuah ruangan tersembunyi. Di sana sebuah tabung karbon monoksida telah disiapkan. Dengan menekan satu tombol saja maka Spencer akan mati perlahan dalam waktu 5 menit. Di sini Cooper memberikan pilihan yang cukup mematikan. Kalau dia tertangkap maka Spencer akan mati dengan perlahan. Dia akan kehabisan nafas karena tabung karbon monoksida yang bisa diaktifkan hanya dengan satu sentuhan dari ponselnya Cooper. Tapi jika Raven ingin menyelamatkan nyawa Spencer, maka dia harus jadi bagian dari pelarian. Dia harus membawa Cooper dan Riley masuk ke dalam mobil limusinnya untuk keluar dari gedung ini dan menembus pengepungan tanpa satupun kecurigaan. Raven yang masih memiliki hati nurani akhirnya memilih opsi yang kedua. Hal itu dilakukan bukan karena dia lemah, tapi karena dia tidak ingin menjadi saksi dari kematian yang bisa dicegah. Setelah mobil limusin itu berhasil melewati barikade dan menjauh dari lokasi konser, Cooper pun langsung meminta agar mereka diturunkan di suatu tempat. Tapi Raven yang jelas tak mau membiarkan seorang psikopat berkeliaran seenaknya, justru menawarkan hal yang terdengar polos, di mana dia akan mengantar mereka sampai ke rumah. Tentu saja si Riley senangnya bukan main. Kapan lagi dia diantar sama idolanya sampai ke rumah? Jeremiah, visiting a friend's house. Singkat cerita, sampailah mereka di depan rumahnya Cooper. Raven pun ikut masuk dan diperkenalkan dengan keluarga kecilnya Cooper. Ada istri Cooper yang bernama Rachel, yang tampak ramah dan sangat polos. Dan ada juga Logan, adiknya si Cooper, yang kelihatannya cuek tapi nggak memiliki kecurigaan apapun terhadap kakaknya. Mereka pun ngobrol santuy sambil makan cemilan. Rumah itu terlihat cukup tenang untuk rumah seorang psikopat buronan FBI. Di saat ngobrol di rumah Cooper, Raven pelan-pelan mengarahkan topik obrolan tentang sang psikopat. Dia bilang 2 minggu yang lalu dia dihubungi pihak FBI. Mereka curiga psikopat akan datang ke konsernya, dan Raven diminta untuk membantu mereka menjebak si pelaku. Kecurigaan itu muncul setelah FBI menemukan potongan kwitansi tiket konser di sebuah ruangan kosong, yang diyakini milik sang psikopat. Sejak saat itu, Raven sebenarnya sudah jadi bagian dari operasi rahasia FBI. Tapi kini dia duduk satu ruangan dengan si pembunuh yang asli. Karena obrolan mulai mengarah ke hal yang berbahaya, Cooper pun berusaha menyuruh Raven untuk segera pulang. Tapi sebelum pergi, Raven bilang ingin bernyanyi dulu bareng si Riley. You've all been so kind to me. Setelah selesai, tiba-tiba dia merebut HP Cooper dan cepat-cepat masuk ke toilet, lalu mengunci diri di dalam. Di sana Raven membuka aplikasi pemantau dan berhasil terhubung dengan Spencer, pria yang disekap oleh Cooper. Dengan tenang Raven langsung memperkenalkan diri dan dia bilang ingin membantunya. Spencer yang panik diminta mengingat apapun soal lokasi penculikannya. Sambil gemetar, Spencer berkata jika dia sempat turun di dekat patung singa yang rusak, lalu masuk ke bangunan dengan pintu berwarna biru. Setelah memutus komunikasi dengan Spencer, Raven langsung melakukan siaran langsung. Dengan suara serius dia menjelaskan ciri-ciri lokasi berdasarkan penuturan Spencer, yaitu patung singa yang rusak dan pintu berwarna biru. Raven meminta bantuan dari penontonnya. Jika ada yang mengenali tempat itu, segera datangi dan selamatkan orang yang disekap di dalam. Tanpa membuang waktu, dia juga memerintahkan supirnya untuk segera menghubungi pihak kepolisian. Tak lama kemudian, Cooper berhasil mendobrak pintu toilet. Dengan wajah datar dan nada suara yang dingin, dia meminta Raven untuk mengembalikan ponselnya. Setelah melihat bahwa Spencer sudah tidak lagi terpantau di ruangan penahanan, Cooper menyadari bahwa permainannya telah berubah arah. Kini targetnya adalah si Raven.
Dia berencana membawanya pergi dengan mobil. Namun saat pintu garasi dibuka, keluarganya sudah berdiri di luar. Situasi itu pun memaksa Cooper untuk berpikir lebih cepat. Dia pun akhirnya melepaskan Revan. Lalu dia juga berkata kepada Riley, "Di sekolah nanti kamu akan baik-baik saja." Setelah itu tanpa sepatah kata pun dia menutup garasi, mengurung dirinya dalam kegelapan untuk menjalankan rencana yang baru. Tak lama setelah itu para agen FBI pun tiba di lokasi. Tanpa basa-basi mereka mengepung rumah dan bersiap untuk masuk. Dari sini ketegangan pun mulai terasa. Semua senjata terarah dan hanya menunggu satu perintah. Sementara di dalam, Cooper masih tetap tenang. Dia mulai menyingkirkan beberapa perabotan untuk membuka jalan menuju ke sebuah lorong rahasia, yaitu jalan keluar terakhir yang sudah dia siapkan jauh-jauh hari. Sementara itu, Dr. Grant memerintahkan agar semua warga sipil segera dievakuasi dari lokasi. Keluarga Cooper pun diamankan dengan mobil polisi, sedangkan Revan dibawa pergi menggunakan limousinnya. Di waktu yang bersamaan ketika personil sudah menggeledah rumah, ternyata tidak ada satupun tanda-tanda keberadaan Cooper. Ditambah lagi ada satu personil yang tumbang. Diduga Cooper sudah kabur melewati terowongan rahasia. Singkat cerita, hari pun mulai gelap, dan Revan sudah bergerak jauh dari TKP. Pas di tempat yang gelap dan sepi, tiba-tiba sang sopir menghentikan mobilnya dan menghampiri Revan yang duduk di kursi belakang. Dan alangkah terkejutnya Revan ketika mengetahui kalau supir tersebut adalah Cooper yang menyamar menggunakan perlengkapan tim SWAT. Kemudian karena tak sempat melawan, Revan berakhir diikat menggunakan borgol pada bagian mobil tersebut. Tujuannya mungkin biar dia tidak bisa kabur kemana-mana, sebab Cooper hendak membawanya ke tempat persembunyian di sekitar daerah tersebut. Setelah itu Cooper pun kembali menjalankan mobil sampai suatu ketika dia terjebak sebuah kemacetan. Hal itu pun kemudian membuat celah untuk Revan menampakkan dirinya. Setelah warga tahu kalau di dalam mobil limousin tersebut ada sosok Revan, mereka pun berbondong-bondong mengerubungi mobil tersebut. Terlebih pada waktu itu Revan juga berhasil melepaskan diri. Di saat yang bersamaan, Cooper yang merasa sudah tidak ada harapan lagi. Dia pun memutuskan untuk melepaskan baju SWAT-nya dan menata baju itu di bangku sopir agar terlihat seperti perawakan manusia. Sementara dia sendiri keluar dari mobil sambil menyamar menggunakan baju yang lain. Tidak lama para FBI pun tiba di sana. Namun mereka tidak mendapatkan apapun karena memang pergerakan Cooper lebih cepat dari mereka. Dr. Grant kemudian kembali ke rumah Rachel sembari memberikan penawaran perlindungan. Namun Rachel menolak hal itu dan memutuskan untuk tetap berada di rumah yang entah tujuannya buat apa. Setelah Dr. Grant pergi, Rachel kemudian memasak air. Lalu dia dikejutkan dengan keberadaan Cooper tepat di belakangnya sudah sambil duduk. Kedatangan Cooper ternyata bermaksud untuk memastikan sesuatu. Berdasarkan nalurinya, Cooper merasa penangkapannya di konser bukan murni karena bukti kuat dari FBI. Dan dia merasa ada sesuatu yang janggal. Dan akhirnya dia pun menyimpulkan pasti ada orang dalam yang membocorkan segalanya. Kecurigaannya pun jatuh pada satu nama, yaitu Rachel, istrinya sendiri. Rachel sempat mencoba mengelak, tapi sorot mata Cooper seperti tak memberi ruang. Dan sejujurnya Rachel pun tahu bahwa tak ada gunanya berbohong pada pria seperti Cooper. Maka dengan suara pelan dia mengaku semua itu memang benar. Dialah yang memberi petunjuk pada pihak FBI. Pengkhianatan itu bukan sekedar luka, tapi juga pemicu dari akhir yang jauh lebih gelap. Semua berawal dari kecurigaan Rachel yang menyangka kalau Cooper itu selingkuh. Sebab dia selalu pulang larut malam dan menemukan sebuah perhiasan. Lalu pada satu waktu dia mengikuti Cooper sampai ke rumah rahasia yang ada di daerah Brewster, yang biasa digunakan untuk berpikir dan membuat rencana. Nah, karena penasaran dengan rumah tersebut, akhirnya Rachel kembali ke sana di lain waktu. Lalu masuk ke dalam tapi tidak menemukan apapun. Namun dia memutuskan untuk meletakkan potongan kwitansi pembelian tiket konser Lady Raven agar terlihat seperti Cooper meninggalkan jejak atas kesalahannya. Rachel sebenarnya sudah lama menyimpan kecurigaan terhadap suaminya sendiri. Bukan karena dia berselingkuh, tapi karena ada sesuatu yang jauh lebih gelap dari itu. Dia pernah mencium aroma aneh di pakaian Cooper. Bau khas seperti obat bius yang biasa dia temui saat berkunjung ke rumah sakit. Bukan cuma itu, Rachel juga pernah menyaksikan Cooper memanipulasi seorang tetangga dengan kebohongan yang begitu sempurna.
Cooper bukan sekedar pria yang sedang menyembunyikan sesuatu. Dia seperti predator, sosok yang terlalu tenang, terlalu pintar, dan terlalu berbahaya. Saat itu pula Rachel pun sadar, mungkin dia tidak menikah dengan pria biasa, tapi dengan monster yang sangat pandai menyamar. Setelah pengakuan tersebut, Cooper berniat ingin menghabisi Rachel pada saat itu juga. Namun dengan ekspresi ketakutan, Rachel membujuk agar mereka memakan kue pie sisa Riley terlebih dahulu. Dan setelahnya Rachel akan pasrah dengan apapun yang akan Cooper lakukan kepada dirinya. Dan akhirnya Cooper pun mengabulkan permintaan tersebut. Sambil memakan kue itu, Cooper bilang kalau dia benar-benar sadar dengan kelainan pada dirinya. Namun rasa sayang dia pada kedua anaknya benar-benar begitu nyata. Sementara itu, Cooper merasa sangat begitu marah pada Rachel. Sebab karena dialah polisi sampai mengejarnya. Dan hal itu tentu membuat dia tidak akan bisa dekat lagi dengan anaknya. Serta tidak akan bisa melihat perkembangan mereka. Di suapan terakhir potongan kue itu, ternyata Cooper menyadari ada yang salah dengan kondisinya. Dan ternyata Rachel telah menaruh obat bius pada kue yang dimakan oleh Cooper. Obat bius itu dia dapatkan dari tas milik Cooper, yang dimana obat tersebut adalah obat yang biasa digunakan Cooper untuk membius targetnya. Kondisi Cooper yang mulai melemah dimanfaatkan oleh anggota FBI, hingga akhirnya Cooper pun berhasil ditangkap dengan mudah. Lalu sebelum Cooper dimasukkan ke dalam mobil polisi, terlebih dulu dia menegakkan sepeda anaknya, ya mungkin sebagai bentuk perhatian dia terhadap sang anak. Setelah itu dia dimasukkan ke dalam mobil untuk selanjutnya dibawa ke proses hukum. Di tengah perjalanan, Cooper mengeluarkan sebuah kawat jari-jari sepeda dari dalam lengan bajunya, yang dimana kawat tersebut dia ambil dari jari-jari sepeda anaknya sebelum dia dimasukkan ke dalam mobil polisi. Lalu dia menggunakan kawat itu untuk membuka borgol di seluruh tubuhnya. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mengkonserkan. Dan disinilah semuanya terbuka. Bukan hanya identitas asli Cooper sebagai penjagal, tapi juga kenyataan bahwa monster itu selama ini tinggal di bawah atap yang sama, tidur di ranjang yang sama, dan menyamar sebagai suami yang sempurna. Hingga akhirnya Rachel memilih untuk berbicara. Tapi seberapa besar luka yang tersisa? Di saat kau sadar orang yang kau cintai bukan cuma pembohong, melainkan mimpi buruk yang berjalan dalam wujud manusia. Karena terkadang yang paling mengerikan bukan suara jeritan korban, tapi keheningan dari seseorang yang selama ini tidak pernah kita curigai. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.